Sejarah Rosario diambil dari The Secret of the Rosary by Saint Louis Marie de Montfort yang telah mendapatkan nihil obstat oleh Julianus F. Hughes STL dan telah mendapatkan imprimatur oleh Thomas Edmundus Molloy STD, Archiepiscopus Episcopus Brooklyniensis pada tanggal 16 Juli 1954. Pada prinsipnya, Rosario adalah doa Kristus dan salam para malaikat, yaitu Bapa kami dan salam Maria, yang secara nyata adalah doa pertama dan devosi utama bagi semua orang beriman. Rosario telah didoakan selama berabad-abad, dari sejak zaman para rasul dan murid-murid hingga sekarang. Namun hanya sejak tahun 1214, gereja menetapkan Rosario seperti dalam bentuk dan cara berdoa yang kita gunakan sekarang. Santo Dominikus memberikan doa ini kepada gereja karena ia menerimanya dari Santa Perawan Maria yang menginginkan Rosario didoakan untuk pengampunan dosa orang-orang Albigensian dan para pendosa. Santo Dominikus melihat sungguh beratnya dosa yang menghalangi pertobatan orang Albigensian, maka ia menyendiri di hutan dekat Toulouse, di mana ia berdoa tanpa henti selama 3 hari, 3 malam. Selama itu ia tidak berbuat apa-apa selain menangis dan melakukan laku tobat yang keras pada dirinya sendiri untuk meredakan murka Allah. Ia begitu keras terhadap tubuhnya, sehingga tubuhnya sangat lemah, dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Pada saat itulah Santa Perawan Maria menampakkan diri kepadanya, ditemani oleh 3 malaikat, dan ia berkata, "Dominikus terkasih, apakah engkau tahu senjata apa yang ingin digunakan Tritunggal Maha Kudus untuk pembaharuan dunia?" "Oh Santa Perawan Maria," jawab Santo Dominikus, "engkau mengetahui hal itu jauh lebih baik daripada aku, karena di samping putramu Yesus Kristus, engkau selalu menjadi perantara utama keselamatan kami." Kemudian Bunda Maria menjawab, "Aku ingin engkau tahu bahwa senjata utama perang ini adalah Mazmur Malaikat, yang adalah batu fondasi perjanjian baru. Maka, untuk menggapai jiwa-jiwa yang paling keras hati sekalipun, dan untuk memenangkan mereka di hadapan Allah, kidungkanlah Mazmurku." Kemudian ia sadarkan diri dan merasa terhibur. Pergilah ia ke katedral dan dengan semangat membara mempertobatkan orang-orang. Pada saat itu juga tanpa terlihat, para malaikat membunyikan lonceng untuk mengumpulkan orang-orang dan Santo Dominikus mulai berkhotbah. Pada awal khotbahnya, badai yang mengerikan terjadi. Dunia bergoncang, matahari menjadi gelap, dan guntur dan kilat menyambar sungguh menakutkan. Bahkan orang-orang semakin bertambah takut ketika melihat gambar Santa Perawan Maria yang diletakkan di tempat yang dapat dilihat banyak orang. Mereka melihat Santa Perawan Maria mengangkat lengannya menengadah ke surga sebanyak 3 kali, untuk menyerukan pembalasan amarah Allah kepada mereka jika mereka tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki hidup, dan tidak mencari perlindungan di bawah Bunda Allah yang terkudus. Allah mengatakan bahwa fenomena supernatural ini adalah untuk menyebarkan devosi baru, yaitu Rosario Kudus, agar devosi ini semakin diketahui secara lebih luas. Kemudian Santo Dominikus berdoa, badai berhenti, dan ia melanjutkan khotbahnya.
Ia dengan sungguh-sungguh meyakinkan setiap orang betapa penting dan berharganya doa rosario, sehingga akhirnya hampir semua orang tulus menerima rosario dan mengakui keyakinan mereka yang salah. Secara singkat, ada begitu banyak kemajuan yang terjadi di kota itu. Orang-orang mulai menghidupi iman Kristiani dan tidak lagi melakukan kebiasaan buruk mereka. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Ratu Rosario Kudus, doakanlah kami.